Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Fa usalli wa usallimu ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Faqala ta'ala fi kitabil karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Subhanalladzi asra bi'abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna haulahu linuriyahu min ayatina innahu huwas samiul basir. Shadaqallahul adzim. Para sesepuh, para ulama, para ustadz, tokoh masyarakat, bapak-bapak, ibu-ibu, semuanya yang hadir, yang dimuliakan Allah. Alhamdulillah pada malam hari ini kita mendapatkan kesempatan untuk bermuajahah, untuk mengaji bersama, yang malam ini mengambil tema mengunduh Isra Mi'raj dengan sholat khusyuk. Bapak Ibu yang saya hormati, pengajian ini nanti kurang lebih 1 jam. Namanya kurang lebih, bisa kurang, bisa lebih, tergantung situasi dan kondisi. Kita sudah sering mendengarkan istilah Isra dan Mi'raj. Peristiwa itu terjadi pada tahun 621 Masehi atau pada saat 10 kenabian. Nabi masih berada di Mekah, belum ke Madinah. Lihat sedikit catatan itu. Peristiwa ini dianggap menghebohkan dan tidak masuk akal untuk saat itu. Bagaimana mungkin perjalanan dari Mekah menuju ke Palestina dalam jarak 1239 km. Ini yang lurus. Kalau pakai jalan umum belok-belok itu sekitar 1.500 kilo. Ini tercatat 1.494 atau kurang lebih 1.500 kilo. Kalau pakai jalan-jalan macam-macam. Kalau pakai Google Map. Jarak yang sekian jauh ini untuk mobil kendaraan yang kecepatan 80 km per jam butuh waktu 15 jam. Kalau pakai pesawat zaman sekarang bisa 2 jam lebih. Nah, Nabi masa itu kendaraan yang sangat populer adalah unta. Jika pakai unta membutuhkan waktu sekitar 40 hari atau 1,5 bulan. Mengapa menghebohkan? Karena jarak yang jauhnya sekian ini, yang umumnya ditempuh dalam waktu kurang lebih 1,5 bulan, kok katanya di suatu malam. Bukan semalam. Di suatu malam. Kalau semalam kan mungkin maghrib sampai subuh ya. Ini di suatu malam. Bisa hanya 1 jam, bisa 2 jam. Asra bi'abdihi lailan. Lailan itu suatu malam. Kalau semalam bahasa Arabnya
lailatan wahidatan, itu satu malam. Ini lailan, suatu malam. Sehingga di sebagian malam itu. Nah, semalam saja jika itu bisa ditempuh masih menghebohkan. Ya. Padahal jarak yang ditempuh ini kurang lebih 1.500 km. Nah, sehingga ini termasuk mukjizat. Akal manusia tidak akan sanggup menangkap saat itu. Nah, mengapa peristiwa ini terjadi? Mengapa Nabi kemudian di-Isra dan Mi'rajkan? Sedikit saja cerita ini. Ada dua peristiwa yang sangat membuat Nabi berduka. Sangat berduka. Yang pertama, sang paman bernama Abu Thalib wafat. Kita mendengar cerita tentang Abu Thalib ini, orang yang sangat berjasa kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Masih ingat ceritanya? Beliau lahir sudah dalam keadaan yatim. Lahir dalam keadaan yatim. Kemudian diasuh oleh ibunya beberapa tahun. Ibunya kemudian wafat juga. Kemudian diasuh oleh kakeknya. Namanya Abdul Muttalib. Sekitar 2 tahun. Hingga Nabi sekitar berusia 8 tahun. Sejak 8 tahun hingga kira-kira Nabi usia 50 tahun. Terus didampingi oleh yang namanya Abu Thalib ini. Artinya apa? Sangat lama. Abu Thalib sang paman ini mendampingi Nabi. Bukan hanya mendampingi, mengawal dan melindungi Nabi. Luar biasa jasanya. Maka wajar jika saat beliau wafat, Nabi sangat berduka. Benar-benar merasa sangat kehilangan. Dan masih ada cerita lainnya yang menyebabkan beliau juga sangat bersedih. Tidak lama kemudian, sang paman wafat, sang istri yang namanya Khadijah juga meninggal. Dalam catatan ini 3 hari kemudian sang istri wafat. Sehingga duka belum selesai, tambah lagi duka. Sehingga dalam sejarah atau tarikh Islam kita pernah dengar cerita masa itu kemudian disebut dengan istilah Amul Husni, tahun duka cita bagi beliau. Nah, Bapak Ibu yang saya hormati, apa yang dilakukan Nabi ketika saat sedang berduka? Itu yang penting untuk kita catat. Di saat Nabi berduka, bersedih, merasa sangat kehilangan yang sangat dicintai itu. Sang paman luar biasa jasanya. Sang istri juga luar biasa jasanya. Meninggalkan beliau. Apa yang dilakukan beliau? Ternyata beliau semakin mendekatkan dirinya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu. Mungkin sebagian orang caranya macam-macam untuk menghilangkan kekalutan, duka, segala macam. Ada yang cari hiburan ini dan itu. Nabi tidak. Nabi justru mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi Allah menguji pada hambanya yang bernama Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ternyata sang hamba ini ketika diuji dengan peristiwa yang buat beliau berduka tadi itu, malah beliaunya ini semakin mendekatkan diri kepada Allah. Maka Allah cinta dan sayang sekali.
Rasa sayang dan cintanya itu kemudian ditunjukkan dengan menghibur beliau. Nah, di antara cara menghiburnya adalah dengan cara mengajak jalan-jalan. Dari Mekah ke Palestina tadi itu. Yang jaraknya kurang lebih 1.500 kilo. Untuk jarak kendaraan masa itu unta sekitar 40 hari atau kurang lebih 1,5 bulan. Tapi ditempuh dalam waktu di suatu malam. Ini yang membuat peristiwa itu luar biasa. Nah, para jamaah, hikmah yang bisa kita ambil adalah kalau kita ada masalah, jangan lari dari masalah. Biarkan masalah tetap ada, kemudian disiapkan bagaimana cara menghadapi masalah itu, dicarikan solusinya dengan cara apa? Minta kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah berjanji, "Fadhkuruni adzkurkum." Ingatlah kalian kepadaku, pasti aku pun akan ingat kepada kalian. Bahkan dalam hadis qudsi, hadis sahih Bukhari Muslim, Allah menjanjikan, "Wa ana ma'ahu idza dzakaroni." Dan aku akan bersama orang itu yang suka zikir kepadaku itu. Idza dzakaroni, apabila orang itu zikir, ingat kepadaku. Jadi Bapak Ibu, kalau kita ada masalah, hadapi. Dan kemudian minta tolong kepada Allah. Nah, Nabi dalam beberapa peristiwa, ketika ada masalah, maka beliau kemudian sholat. Enggak dijelaskan namanya apa sholat itu. Ulama kemudian memberi nama sholat hajat. Tapi aslinya tidak ada namanya itu. Dalam hadis katakan, idza asaba amrun faj'ilas sholat. Ketika ada masalah menimpa beliau, beliau segera sholat. Enggak diberi nama sholat itu. Nah, sebagian ulama memberi nama sholat hajat. Nah, Bapak Ibu saya hormati, bagaimana caranya ya, agar Allah kemudian perhatian kepada kita ketika kita sedang menghadapi masalah tadi? Kuncinya hanya satu, berusaha mendekatkan diri kepada Allah. Dan cara yang paling jitu adalah sholat. Kenapa sholat? Mari kita kembali ke peristiwa Isra Mi'raj. Dari Mekah ke Palestina. Negerinya ya lebih populer dengan nama istilah Yerusalem. Urshalim. Saya pernah ke sana pada tahun 2015. Ya tegang-tegang, namanya ketegangan dari masa ke masa. Namanya Palestina itu kan ketegangan. Karena kebanyakan tentara-tentara yang jaga itu orang Israel. Termasuk yang menjaga di pinggir-pinggir masjid itu, Al-Aqsa itu juga banyak orang Israel. Ada yang kerjasama orang Israel dengan orang Palestina ikut menjaga. Nah, Bapak Ibu saya hormati, intinya adalah ketika kita ingin mendapatkan perhatian dari Allah, maka tunjukkan kita ingin mendekat kepadanya. Kita ingin mendekat kepadanya. Intinya apa? Nabi tadi kan sedih ya. Paman wafat, istri wafat. Semakin sedih. Tapi ketika sedih itu justru Nabi semakin mendekatkan diri kepada Allah. Maka kemudian di Isra Mi'rajkan. Dari Mekah ke Palestina, ke Al-Aqsa itu. Kemudian setelah itu naik ke atas, namanya Mi'raj. Untuk apa?
bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Dan setelah itu Allah berikan perintah yang namanya sholat 5 waktu itu. Jadi sholat 5 waktu adalah perintah yang langsung dari Allah dan diterimakan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sehingga ini sesuatu yang luar biasa. Nah, Bapak Ibu yang saya hormati, jika Nabi tadi ketika gelisah, sedih, berduka, kemudian semakin mendekatkan diri kepada Allah dan Allah kemudian menghiburnya, bagaimana kita? Bisa enggak seperti beliau mendapatkan perlakuan di Isra Mi'raj kan? Jawabannya adalah dengan model lain kita bisa mendapatkan yang mirip-mirip seperti itu. Para jamaah, banyak ulama yang menegaskan kalau kita bisa sholat dengan khusyuk, maka sebenarnya saat itu kita bisa melakukan mi'raj. As-sholatu mi'rajul mu'min. Sholat itu merupakan mi'raj bagi seorang mukmin. Jadi kalau Nabi kan udah begitu modelnya ya. Di suatu malam Makkah atau Masjidil Haram, Masjidil Aqsa di Palestina, kemudian mi'raj sampai ke Sidratul Muntaha. Kita tidak seperti itu caranya. Kita dengan cara sholat. Nah, Bapak Ibu, sholat yang bisa kita lakukan ini akan bernilai seperti mi'raj apabila sholat kita khusyuk. Kalau nggak khusyuk ya nggak bisa. As-sholatu mi'rajul mu'min. Sholat itu merupakan mi'raj bagi mukmin yang ketika orang itu sholat bisa melakukan dengan khusyuk. Kalau nggak khusyuk ya nggak bisa. Makanya Allah menghibur pada surat Al-Mu'minun, qad aflahal mu'minun. Beruntunglah, berbahagialah orang beriman. Orang beriman yang seperti apa? Alladzina hum fi sholatihim khashi'un. Yang bisa khusyuk ketika sholat. Jadi orang beriman seperti kita ini dijamin akan mendapatkan keberuntungan, kebahagiaan. Kalau ketika sholat bisa khusyuk. Nah, sekarang mari kita belajar apa itu khusyuk. Agak sedikit jero. Ini ilmu batin. Ini ilmu batin. Teman kita yang lain menyebut ilmu tasawuf. Sehingga agak perlu sedikit mendalam. Apa itu khusyuk? Mari kita belajar sedikit tentang ini. Seorang ulama bernama Abdul Qadir mengatakan, wa'lam anal khusyu'a huwa jam'ul himmah wal i'rad an siwallah wa tadabburi fima yajri ala lisanihi minal qiraati wa dzikri. Yang namanya khusyuk itu adalah gabungan antara niat yang kuat dan berpaling dari selain Allah. Kemudian merenungkan apa yang dibaca di lisannya itu. Jadi intinya nomor 1 para jamaah, khusyuk itu adalah berusaha menghayati apa yang dibaca dalam sholat. Li'anna man la yatadabbar al-qira'ah la ya'rif maknaha. Kalau orang tidak mencoba merenungkan apa yang dibaca dalam sholat, ya tidak akan mengerti artinya kan. Wa man lam ya'rif makna la yashalah.
Kalau orang ketika sholat yang dibaca tidak tahu artinya, ya nggak bisa khusyuk. Nggak bisa khusyuk. Wa man lam yasa' laha faka'annahu lam yakro. Kalau orang sholat nggak bisa khusyuk, maka membacanya tadi sama saja dengan tidak membaca. Apa artinya? Sia-sia. Nah, sekarang mari kita lihat diri kita masing-masing ketika sholat itu. Apakah sudah berusaha merenungkan makna bacaan-bacaan itu? Umumnya tidak. Mengapa tidak? Karena kita selama ini belajar sholat itu, umumnya, tidak semua ya, umumnya yang jadi fokus berarti adalah, ya apa gerakan sholat yang benar. Bagaimana cara mengangkat tangan, bagaimana cara rukuk, bagaimana sujud, bagaimana dudukkan begitu. Itu harus memang. Yang kedua, yang jadi fokus berarti adalah apa bacaan yang benar sesuai sunnah Rasul. Kan begitu. Oh, kalau i'tidal ini bacaannya. Kalau rukuk ini bacaannya yang sesuai sunnah Rasul ini. Umumnya berhenti di situ. Sehingga kita sudah merasa aku sudah sholat sesuai sunnah Rasul. Gerakannya sesuai sunnah Rasul, bacaannya sesuai sunnah Rasul. Sudah khusyuk apa belum? Di sini problemnya. Problemnya di situ para jamaah. Jadi selama ini kita belajar umumnya, saya ulangi, umumnya berhenti pada bagaimana gerakan yang benar, bagaimana bacaan yang benar. Tidak sampai kepada bagaimana caranya khusyuk ketika sholat. Ya, kalau ada orang tiba-tiba bisa khusyuk, itu anugerah. Given. Anugerah dari Allah. Nah, para jamaah, ini gara-garanya. Gara-garanya. Ada sebagian orang mengatakan, gak mungkin kamu bisa khusyuk nih sholat itu. Gak mungkin. Iku wali sing iso iku. Begitu. Saya pernah dengar gitu. Semacam ustadz atau kiai mengatakan, ora iso sampean khusyuk salat iku. Iku wali sing iso iku. Para jamaah, ungkapan itu tidak sepenuhnya benar. Kalau Allah menganjurkan agar kita khusyuk dalam salat, mestinya kita itu bisa. Ya toh? Sampai tadi ngasih motivasi, berbahagialah orang yang beriman yang ketika sholat bisa khusyuk. Itu berarti apa? Kita semuanya sebenarnya punya potensi, punya kemampuan untuk bisa khusyuk. Hanya persoalannya apakah kita sudah belajar apa belum untuk bisa khusyuk. Itu problemnya. Tadi kan saya katakan umumnya kita belajar hanya fokus di bacaannya mana yang benar, gerakannya seperti apa yang benar, di situ berhenti. Belum sampai gimana caranya khusyuk, nah itu belum. Padahal pernyataan Allah, berbahagialah, beruntunglah orang beriman yang fi sholatihim khosyi'un, yang bisa khusyuk dalam sholatnya. Nah, kembali ke Isra Mi'raj para jamaah, jika sholat itu menjadi mi'raj bagi mukmin, itu hanya mungkin terjadi kalau orang itu ketika sholat bisa khusyuk. Kita tadi tahu bahwa Nabi Mi'raj itu berarti Nabi sedang menghadap kepada Allah. Ya toh? Orang yang sholat, kita yang sholat itu ketika sholat menghadap kiblat sebenarnya juga menghadap kepada Allah. Itu yang bisa khusyuk sholatnya. Ulama tadi ini menarik sekali. Selanjutnya para jamaah, Syekh Al-Utsaimin mengatakan, ini ulama Saudi yang meninggal di awal tahun 2000-an. Beliau mengatakan bahwa khusyuk adalah ketika seseorang
mencurahkan isi hati untuk berdoa. Lalu melupakan segalanya. Tidak memikirkan apapun. Dan merasa bahwa dirinya kini sedang berhadapan dengan Allah. Ini yang pokok. Jadi ketika orang itu berusaha khusyuk adalah ketika sedang sholat tadi merasa berhadapan dengan Allah yang dia yakin Allah tahu isi hatinya. Allah melihat perbuatannya. Allah mendengar ucapan-ucapannya. Ketika itulah orang khusyuk. Rada angel ya. Rada angel. Maka tadi saya bilang rada jero titik ngaji kita malam ini. Nah sekarang lajeng dos pundi caranipun supados kita sedaya menika saged khusyuk anggen salat. Bagaimana caranya agar kita bisa khusyuk ketika salat? Para jamaah, malam ini akan saya sampaikan kiat-kiat untuk meraih khusyuk dalam salat. Ya. Ada sekitar 6 langkah. Ya. Rada akeh ya 6 langkah. Udah jam berapa ini? Oh iya. Langkah pertama para jamaah. Supaya kita bisa khusyuk ketika sholat. Adalah ikhlas. Semata-mata karena Allah. Dulu pengajian Agustus yang lalu. Bahas masalah ikhlas. Para jamaah. Agar kita bisa khusyuk ketika sholat. Yang pertama ikhlas. Niat yang ikhlas. Niat ikhlas itu adalah ketika menghadap kiblat. Hati kita hanya ingin berhadapan dengan Allah. Dalam hati kita mengatakan, ya Allah, aku mau sholat subuh 2 rakaat. Aku mau sholat tahajud karena Engkau semata. Dalam hati kita mengatakan begitu. Dan kita merasakan berhadapan dengan Allah. Hati-hati para jamaah, tidak mudah seperti itu. Apalagi kalau kita pas sholat, ada orang di sebelah kita. Kadang-kadang muncul perasaan, delok aku iki lho, delok nek salat, khusyuke kaya ngene. Lalu dibikin sedemikian rupa caranya. Itu dia lagi terganggu mentalnya. Mestinya dia harus fokus kepada Allah, tapi dia malah cari perhatian. Itu namanya tidak ikhlas. Ya, rada hati-hati. Nah, para jamaah, mohon maaf. Untuk belajar khusyuk ini, menurut hemat saya pribadi, belajarnya mulai tengah malam, sholat tahajud. Pas tidak ada orang, ya toh, hanya kita sendiri, ya, sehingga kita terbebas dari karena orang. Di malam itu suasana hening, sunyi, agak mudah untuk berusaha fokus perhatian hanya kepada Allah yang kita akan sembah itu. Nah, intinya para jamaah, nomor 1 ikhlas. Hanya Allah yang kita hadapi. Betapa pentingnya ikhlas ini, Nabi bikin pernyataan keras. Hadis riwayat An-Nasa'i. Apa kata Nabi? Innallaha la yaqbalu minal amali illa ma kana lahu kholisan wa batuya bi wajhu. Allah tidak akan menerima ibadah apapun. Ibadah puasa, ibadah sholat, ibadah zakat tidak akan diterima oleh Allah kecuali ibadah tadi itu dilandasi ikhlas karena Allah. Ini hadis riwayat An-Nasa'i. Kata Albani, hadis hasan sahih. Nah, para jamaah, kalau nomor 1 ini kita sudah gagal, tidak berhasil, ya.
angel untuk bisa khusyuk. Dulu ketika kita bahasa ikhlas itu kan juga angel. Lalu bagaimana caranya? Ini sudah angel. Kembalikan pada Allah. Ya Allah, berikan aku bisa ikhlas ketika ibadah ini. Karena ini berat, ini sulit. Dan bagi Allah tidak ada yang berat, tidak ada yang sulit. Kita kembali, ya Allah, tolonglah saya. Setelah kita salat kan ada doa itu. Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Ya Allah, tolonglah aku untuk bisa ingat kepadamu dengan baik. Bisa bersyukur kepadamu dengan baik. Dan bisa beribadah dengan baik kepadamu. Itu zikir yang diajarkan Nabi setelah selesai sholat. Dengan kata lain, ketika kita dalam hal-hal tertentu ikhlas merasa sulit, segera minta tolong kepada Allah. Dan ini kalau kita lakukan di tengah malam, lebih cepat dapatnya. Jadi para jamaah, nomor 1, ikhlas. Ikhlas karena Allah. Yang kedua, yang sudah biasa kita lakukan, berusaha meneladani tata cara sholat yang benar yang telah dicontohkan oleh Rasulullah. Bagaimana gerakan-gerakan yang benar, bagaimana bacaan-bacaan yang benar. Dalam kitabnya Fiqhul Ibadat, Syekh Al-Utsaimin mengatakan bahwa kalau ingin ibadah kita diterima oleh Allah, 2 kuncinya. Yang pertama, ikhlas karena Allah. Yang kedua, mengikuti sunnah Rasulullah. Jadi para jamaah, jangan sampai kita belajar khusyuk, kemudian cara sholat nggak kita perhatikan. Saking mungkin kepengen khusyuk banget, lalu bagaimana cara takbir nggak diperhatikan, bagaimana cara duduk nggak bisa, tetap harus. Makanya saya katakan nomor 1 ikhlas, yang kedua berusaha mengikuti tata cara yang diajarkan oleh Rasul. Ada banyak peringatan nih. Nabi pernah membuat pernyataan, "Shollu kama ra'aitumuni usolli." Silakan kalian sholat seperti yang kalian lihat bagaimana aku sholat. Artinya sholat kita itu disuruh niru Nabi. Karena kita tidak hidup sezaman dengan Nabi, ya caranya dengan membaca hadis-hadis Nabi yang sahih. Kemudian ada ancaman berat ini para jamaah. Nabi mengatakan, "Man amila amalan laisa ali amruna fawaradun." Barang siapa melakukan suatu amalan yang tidak sesuai dengan yang kami ajarkan, tertolak. Nah, biasanya ini yang kenceng yang kita pelajari di sini. Akhirnya kita perhatian bagaimana gerakan yang benar, bagaimana bacaan yang benar. Itu sudah bagus. Tinggal nanti masuk berikutnya, bagaimana bisa ke hati. Nah, ini mulai. Pertama ikhlas, kedua berusaha mengikuti petunjuk Rasul. Yang ketiga, ini mulai para jamaah. Merasa seakan-akan melihat Allah ada di depan kita ketika sholat itu. Para jamaah, ini ada kisah yang menarik. Kita sudah sering mendengarkannya. Singkat cerita, suatu ketika Nabi ditanya, apa itu ihsan? Maka Nabi menjawab, ihsan adalah anta'budallah ka'annaka tarahu. Saat kamu beribadah kepada Allah, ketika sholat itu merasakan seakan-akan melihat Allah ada di depan. Fa'ilam takun tarahu fa'innahu yaraka. Jika kamu tidak sanggup mengkondisikan hati seperti itu, paling tidak kondisikan, yakinilah bahwa ketika kamu sedang sholat itu sedang dilihat oleh Allah. Ini juga angel. Makanya
untuk bisa sholat khusyuk itu perlu pelatihan. Perlu pelatihan. Mungkin kita pernah dengar pada tahun 2005, 6, 7 sampai 10 itu Pak Abu Sangkan menulis pelatihan sholat khusyuk. Itu menjadi viral di seluruh Indonesia. Hampir semua TV mengutip atau ya menayangkan kegiatan beliau atau mengundang beliau untuk bicara tentang sholat khusyuk itu. Dan beliau mengadakan pelatihan di mana-mana. Banyak peminatnya. Memang ini perlu latihan. Kalau kita tidak ikut latihan ke sana, latihan sendiri. Maksud saya begini para jamaah. Jadi sholat itu jangan biasa-biasa saja. Tapi sholat itu harus kita perhatikan dengan baik dan mencoba melakukan dengan sebaik mungkin. Yang ketiga ini tadi para jamaah. Untuk bisa khusyuk. Khusyuk tadi kan merasakan kehadiran Allah. Khusyuk tadi itu. Nah, mulailah dengan cara mengkondisikan hati. Ketika kita menghadap kiblat tadi itu, seakan-akan Allah ada di depan kita, sedang bicara dengan kita. Ini tadi hadisnya. Ka'annaka tarahu. Seakan-akan kamu melihat Allah ada di situ. Jadi ketika kita menghadap kiblat itu tidak kosong. Ada sesuatu yang namanya Allah itu di depan Anda, di depan kita. Ini memang tidak mudah. Nabi menyadari itu, ini tidak mudah. Sehingga Nabi ngasih pilihan kedua. Jika masih belum pada tingkatan itu, paling tidak kamu rasakan ketika sedang sholat itu sedang dilihat oleh Allah dan diberitakan oleh Allah, sedang disoting oleh Allah, supaya kamu hati-hati, gitu maksudnya, supaya kita hati-hati. Tidak mudah memang, perlu latihan. Jadi ketika kita sudah menghadap kiblat, merasakan Allah ada di depan. Kalau masih belum sanggup, merasa kita sedang diperhatikan, kemudian bersedekap, terus membaca bacaan-bacaan. Kalau boleh saya katakan, kalau kita bisa sholat, bisa merasakan seakan-akan Allah ada di depan, itu KW1. Tapi kalau belum bisa, paling tidak KW2. KW2 tadi adalah ketika kita sholat, meyakini bahwa kita sedang dilihat oleh Allah. Itu sabda Nabi. Hadis sahih Bukhari Muslim. Nah, para jamaah, bagaimana kalau satu tidak, dua tidak? KW berapa? Ya KW di luar itu. Dan mungkin kita banyak yang di luar 2 KW itu. Tapi jangan menyerah. Jangan menyerah. Kita masih diberi kesempatan untuk belajar bisa meraih sampai KW1 tadi itu. Merasakan seakan-akan Allah ada di depan kita. Sedang kita berhadapan dengan dia. Itu namanya Mi'raj tadi itu kan. Nabi menghadap kepada Allah. Nah, kemudian kalau itu belum bisa, menurun dikit. Kita yakin ketika sedang sholat itu sedang dilihat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini langkah yang ketiga. Memang tidak mudah. Makanya perlu latihan. Kalau nggak mau ikut latihan bareng-bareng dengan seorang mursyid atau pelatih, latihan sendiri, tidak apa-apa, otodidak. Tadi bangunlah tengah malam untuk berusaha bisa merasakan ketika berdiri menghadap kiblat, merasakan seakan-akan melihat Allah. Nah, itu langkah yang ketiga. Langkah yang keempat. Nah, kalau tadi kan hanya merasa berhadapan. Yang keempat ini merasa berdialog dengan Allah, merasa sedang bicara.
Yang seperti ini tidak mungkin bagi seseorang yang tidak ngerti apa arti bacaan dalam salat itu. Tidak mungkin. Tidak mungkin bisa ke situ. Makanya kalau kita mau salat itu, ya kita semuanya lah. Tidak usah mulai kapan. Ya, kapan bisa dimulai? Untuk mempelajari ini artinya apa? Al-Fatihah ini artinya apa? Bacaan ruku ini artinya apa? Bacaan sujud ini maksudnya apa? Para jamaah, kita akan merasa kenikmatan khusus ya, ketika bisa seperti yang keempat ini. Merasa berdialog dengan Allah. Artinya apa? Ketika kita sedang bicara itu Allah mendengar dan menjawab. Langkah ketika tadi baru merasakan seakan-akan melihat Allah di depan. Baru masih pasif. Yang keempat ini aktif. Kita sedang bicara dengan Allah, Allah menjawab. Loh kok bisa begitu? Mari kita baca hadisnya. Itu hadisnya. Hadis sahih riwayat Muslim. Apa isi hadis itu? Ini hadis qudsi. Hadis qudsi itu adalah hadis yang Allah berbicara. Tapi tidak ada di dalam Al-Quran. Nah, isi hadisnya adalah begini. Allah berfirman. Apabila hambaku, kita ini sholat. Lalu membaca Al-Quran. Membaca Al-Fatihah. Disebutkan sini ketika kita membaca Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Kita tahu artinya segala puji bagi Allah Tuhan semesta alam. Ketika kita membaca itu Allah menjawab Hamidani abdi. Oh hambaku telah memuji aku. Coba perhatikan. Ketika kita membaca Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Allah mengatakan Hamidani abdi. Oh hambaku telah memuji diriku. Allah senang tak? Dipuji oleh hambanya. Kemudian ketika kita membaca Ar-Rahmanir Rahim. Allah menjawab. Athna alayya abdi. Oh hambaku telah menyanjung diriku. Hampir sama. Maliki yaumiddin. Ketika kita membaca itu, Allah menjawab. Majadani abdi. Atau di kesempatan lain, fawadu ilai abdi. Oh hambaku memang memujiku. Dan hambaku telah pasrah kepadaku. Ini Allah menjawab. Berikutnya, ketika kita membaca Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya padamu ya Allah kami beribadah. Dan hanya kepadamu ya Allah kami minta tolong. Ketika kita membaca seperti itu, Allah menjawab, wali abdi masalah. Dalam bahasa Jawa kira-kira opo sing jadi, opo sing dadi penjalukmu bakal tak turuti. Kalau arti aslinya bagi hambaku apa yang diminta akan diberikan. Coba ingat itu kalau pas baca iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Jangan dibaca biasa-biasa saja. Ini Allah akan menjawab. Nah, selanjutnya ketika membaca Ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Yang panjang tadi itu dijawab hadzal abdi wal abdi masalah. Ini memang untuk hambaku dan bagi hambaku apa
apa yang diinginkan akan diberikan. Apa yang diminta akan diberikan. Para jamaah. Jadi dalam Al-Fatihah yang kita baca setiap hari itu. Setiap rakaat mesti baca Al-Fatihah. Tidak ada bacaan yang paling wajib kecuali Al-Fatihah ini. Dalam sholat. Sehingga Nabi menyatakan tidak sah sholatnya kalau tidak membaca Al-Fatihah. La sholata lima lam yakra' bi Fatihatul Kitab. Wajib dibaca. Dan ternyata bacaan Al-Fatihah ketika kita baca dalam sholat itu ada dialog antara kita dengan Allah tadi itu. Kalau orang sadar dan bisa menghayati ini, maka dia akan hati-hati membacanya. Paling tidak memberi kesempatan 1-2 detik. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Dan seterusnya. Berhenti setiap ayat. Kenapa berhenti? Allah menjawab. Kalau kita menggabungkan bacaan berarti kita tidak memberi kesempatan Allah menjawab. Ada enggak yang menggabung-gabungkan itu? Ada. Misalnya begini. Alhamdulillahi Rabbil Alamin Ar-Rahmanir Rahim Maliki Yaumiddin Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in Ihdinas siratal mustaqim. Ada yang satu nafas. Sekarang bayangkan ketika ada orang seperti kita membaca seperti itu, apakah kira-kira Allah menjawab? Jangan-jangan kalau ada yang baca seperti itu, wis sak karepmu dhewe. Tidak diperhatikan oleh Allah. Ingat, ketika kita membaca, ini Allah yang berfirman. Kalau hambaku membaca, Alhamdulillahi Rabbil Alamin, maka aku mengatakan, Hamidani abdi, oh hambaku telah memujiku. Ar-Rahmanir Rahim, aku menjawab, Asna alai abdi, hambaku telah menyanjung diriku. Maliki yaumiddin, aku menjawab, Fawadhu ilai amri, hambaku telah pasrah kepadaku. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Wali abdi masa'ala, apa yang diinginkan oleh hambaku akan diberikan. Apa artinya para jamaah? Ketika kita membaca Al-Fatihah itu harus sudah fokus. Ingat tadi. Yang ketiga, merasa seakan-akan berhadapan dengan Allah. Yang keempat, setelah merasakan berhadapan dengan Allah adalah merasa berdialog dengan Allah itu. Ya, angel toh. Angel. Jangan dikira yang bicara ini sudah bisa 100%. Enggak, tetap berjuang keras. Angel memang. Tapi Allah kan memberi kesempatan kepada kita untuk berlatih. Makanya kalau membaca Al-Fatihah, setelah tahu artinya tadi itu, setelah ngerti ada dialog ini, usahakan setiap ayat berhenti, beri kesempatan Allah merespon. Para jamaah bisa dibayangkan toh, kalau ada orang sholat bisa seperti ini, merasa berhadapan dengan Allah, merasa berdialog dengan Allah. Itulah yang namanya khusyuk itu tadi. Nah, Nabi menghadap Allah di Sidratul Muntaha. Itu adalah ini gambarannya. Nabi berhadapan Allah, ada dialog antara Nabi dengan Allah. Nah, ketika kita salat, ada dialog antara kita dengan Allah. Maka dikatakan as-salatu mi'rajul mu'min. Salat itu bisa menjadi mi'raj bagi orang yang beriman. Saya lanjutkan yang kelima. Yang kelima para jamaah. Kalau salat itu usahakan dikondisikan seperti
berbisik-bisik dengan Allah. Berbisik-bisik dengan Allah. Dalam surat Al-Fatihah tadi ada gambaran dialog, artinya sama-sama aktif. Kita aktif, Allah aktif. Kita membaca, Allah merespon. Tadi kan begitu. Nah, kemudian ketika kita ruku, i'tidal, di situ tidak ada respon langsung. Tapi kita sedang berbisik-bisik dengan Allah. Berbisik itu ngomong pelan kepada yang di dekat kita. Dan kita berbisik-bisik dengan Allah. Ini ada hadisnya para jamaah. Nabi mengatakan, "Idza kana ahadukum fi shalah," apabila ada seorang di antara kamu sedang sholat, fa innahu yunaji rabbahu. Pada saat itu sebenarnya orang itu sedang berbisik-bisik kepada Tuhannya, kepada Allah. Itu para jamaah. Jadi kalau kita sholat berdoa, ruku, baca apa ruku? Subhana rabbiyal azim. Mungkin begitu. Atau subhanakallahumma rabbana wa bihamdika Allahumma fili. Bisik-bisik itu apa sih? Ngomong pelan supaya yang ada di depan kita tuh mengerti yang kita maksud. Begitu juga ketika sholat, baca sesuatu supaya Allah mengerti apa yang kita baca itu. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika Allahumma fili. Maha suci Engkau ya Allah. Dengan memujimu ya Allah, ampunilah aku. Ya, ya Allah, ampunilah aku. Ketika rukuk itu, sujud juga belum baca seperti itu kan? Bisik-bisik. Kita bicara dengan Allah, tidak usah menunggu jawaban. Beda dengan Al-Fatihah tadi itu. Ketika rukuk berbisik-bisik. Ketika sujud berbisik-bisik. Ketika duduk di antara dua sujud. Coba para jamaah. Ketika kita duduk di antara dua sujud, itu kan macam-macam doa itu. Yang paling pendek adalah Rabbi firli. Rabbi firli. Dalam kata duduk di antara dua sujud, wahai Tuhan, ampunilah aku. Ampunilah aku. Rabbi firli. Rabbi firli. Itu doa paling pendek 2 kali. Haditsnya sahih. Yang agak sedikit panjang, Rabbi atau Allahumma sama Allahumma firli warhamni wajburni wahdini warzuqni. Coba rasakan. Allahumma firli ya Allah, ampunilah aku. Warhamni ya Allah, sayangilah aku. Wajburni ya Allah, cukupilah kebutuhanku. Atau tutupilah cacatku ya Allah. Wahdini ya Allah, berikan aku bimbingan, berikan aku petunjuk. Warzuqni ya Allah, berikan aku rezeki. Hampir semua kebutuhan hidup ada di situ. Allahumma firli, minta diampuni. Warhamni, minta dikasih sayangi. Wajburni, minta dicukupi kebutuhannya, minta ditutupi celah cacatnya. Wahdini, minta diberi petunjuk. Warzuqni, minta diberi rezeki. Apa meneh sing turun dijaluk? Kabeh dijaluk niku. Karena itu maka ketika duduk di antara dua sujud, jangan buru-buru selesai. Nikmati dialog dengan Allah tadi itu. Allah biar mendengarkan dengan baik. Tapi kita harus lebih dulu baik ketika mengucapkan Allahumma firli warhamni wajburni wahdini warzuqni. Itu contoh doa di antara dua sujud. Kalau kita bisa seperti itu namanya berbisik-bisik. Itu di hadisnya. Ingat kata Nabi, ketika orang sedang sholat sebenarnya saat itu sedang berbisik-bisik dengan Allah, dengan Tuhannya. Nah, kalau kita belum seperti itu, berarti ya belum sholat sebenarnya kita itu. Mohon maaf ya, itu juga untuk saya sendiri.
Saya khawatir kemudian habis ini wis gak usah sholat, padha gak sholat. Jangan begitu. Jangan begitu. Allah Maha Penyayang. Ketika masih belum sempurna, Allah masih menunggu hambanya untuk meningkatkan lebih baik. Masih belum bisa, Allah tetap menunggu. Allah Maha Sabar menunggu hambanya yang berusaha untuk semakin baik dalam ibadah kepadanya. Makanya tadi di akhir sholat itu atau batas sholat, baca dengan bagus, Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husna ibadatik. Ya Allah, tolonglah aku untuk bisa zikir kepadamu dengan baik, untuk bisa bersyukur kepadamu dengan baik, untuk bisa beribadah kepadamu dengan sebaik-baiknya. Itu doa di pasca sholat 5 waktu. Jadi para jamaah, ini tadi adalah gambaran bahwa kalau kita ingin khusyuk, maka ciptakan suasana ketika sedang sholat itu seperti sedang berbisik-bisik dengan Allah. Di sini tidak belajar fikih lagi nih. Ini belajar ilmu batin atau orang menyebut ilmu tasawuf. Sebenarnya Nabi mengajarkan ini. Dan ini tidak banyak diungkap. Kita lanjutkan para jemaah. Yang terakhir. Hampir jam 9 ya. Jangan khawatir, saya tidak akan berlama-lama. Sesuai kebutuhan. Ya, lebih dikit aja paling. Tumak ninah. Tumak ninah artinya apa? Tenang. Diam, tenang. Dalam satu gerakan. Misalnya rukuk. Allahu Akbar. Tenang. Lalu membaca doa rukuk. Yang tidak tuan itu adalah Allahu Akbar sambil alhamdulillah. Oh cepat, itu namanya enggak tumak nina. Maka kita disuruh tumak nina. Bahkan ada ulama mengatakan termasuk rukun tumak nina itu harus ada dalam sholat. Kalau tidak sah sholatnya. Ada hadis yang menjelaskan Nabi pernah lihat ada sahabat yang tidak tumak nina sholatnya. Apa kata Nabi? Ulangi sholatnya. Baik Rasul, saya ulang lagi. Sudah Rasul, ulangi lagi sampai capek 3 kali. Kata Nabi, kamu belum tumak ninah sholatnya. Nah para jamaah, kalau kita bisa tumak ninah ketika sholat, bisa membantu, bisa berbisik-bisik dengan baik, bisa berdialog dengan baik. Ketika kita tumak ninah, coba kita gambarkan, ketika kita berdiri, Allahu Akbar, merasa berjumpa dengan Allah. Lalu membaca doa iftitah. Lalu membaca Al-Fatihah. Membaca Al-Fatihah tidak buru-buru kan? Kalau buru-buru ya gak iso merasa berdialog. Ada yang mulai Bismillahirrahmanirrahim. Bayangkan. Ingat padahal tadi ketika kita membaca Alhamdulillahirabbil alamin. Allah menjawab. Makanya tadi saya bilang, sisihkan mungkin 1 atau 2 detik untuk Allah menjawab. Allah kan cepat jawabnya. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Ada berhenti dan rasakan Allah merespon. Ketika rukuk, Allahu Akbar, kita baca dengan nikmat. Subhanakallahumma wa bihamdika. Allahumma firli. Maha suci Engkau ya Allah. Dengan memujimu. Ya Allah. Ampunilah aku. Ketika rukuk. Kita nikmati suasana rukuk itu dengan tenang, diam. Itu namanya tumak ninah. Sami Allahu liman hamidah. Tenang, berdiri tegak. Berhenti di situ. Beberapa saat baca doa. Minimal Rabbana walakal hamd. Atau tanpa wa. Rabbana lakal hamdu boleh, Rabbana walakal hamdu juga boleh. Nah, kalau ingin panjang macam-macam. Rabbana walakal hamdu hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi. Atau yang terkenal itu Rabbana walakal hamdu mil'us boleh, mil'as boleh. Mil'us samawati wal ard amil umasyita min syai'in ba'd. Silahkan. Ada mil'us, ada mil'as, sama-sama ada hadisnya.
Ini kalau kita fokus di bacaan ya. Yang penting adalah merenungkan, menghayati yang kita baca tadi. Kemudian ketika kita sujud, jangan buru-buru diangkat kepalanya. Nikmati. Karena di kepala ini ada sejumlah darah yang diperlukan. Ya, seorang pakar di bidang kesehatan mengatakan ketika seorang dalam keadaan sujud, ini ilmu kesehatan menjelaskan, maka darah yang ada di tubuh banyak mengucur ke bagian kepala. Semakin lama orang itu sujud, semakin banyak darah yang siap sedia di bagian kepala. Dan rasakan ketika duduk akan seger rasanya. Coba nanti habis ini dipraktikkan. Sehingga kata ahli kesehatan, orang yang bisa sujud agak lama, insya Allah akan terhindar dari mati mendadak. Karena sudah cukup di kepala darah. Orang yang mati mendadak itu karena di kepala tidak cukup darah. Ketika ada berita yang mengagetkan, darah belum tercukupi, langsung geblak gitu. Ada yang mengatakan begitu, tapi saya bukan ahli kesehatan, jadi minta maaf, saya menirukan saja. Begitu katanya. Oh berarti sujud agak lama itu penting juga. Tapi hati-hati para jamaah, kalau kita sudah sholat berjamaah, jangan lama-lama sendiri. Imam sudah duduk mau salam, masih saja sujud, ya enggak etis namanya itu. Dalam kaidah berjamaah itu ketika imam rukuk, rukuklah. Ketika duduk, duduklah. Kan begitu. Jadi idealnya itu ya kemudian segera mengikuti gerakan imam. Setelah imam berubah pada posisi yang sempurna. Jadi para jamaah, tumakninah itu sangat penting. Dengan sangat membantu kita bisa khusyuk. Membantu bisa merasa berdialog. Membantu bisa merasa berbisik-bisik. Saya ulang lagi. Ketika kita sedang duduk di antara dua sujud. Kadang-kadang orang kadang sabar. Allah Akbar, sujud. Allah Akbar, duduk kan. Langsung Allah Akbar lagi. Minimal baca yang pendek tadi itu. Rabbi firli. Rabbi firli. 2 kali. Atau Allahumma firli. Allahumma firli. Itu hadisnya. Ya Allah. Ampunilah aku. Ya Allah. Ampunilah aku. Rasakan itu. Itu sependek-pendeknya. Yang gak panjang tadi itu kan. Dan mungkin ada lebih panjang lagi. Saya yang perkenalkan 2 model tadi itu. Silakan nanti kalau ketemu doa yang lain. Nah para jamaah, kesimpulannya adalah kalau kita ingin merasakan mi'raj. Tadi ada ungkapkan as-salatu mi'rajul mu'min. Kalau kita ingin merasakan mi'raj, maka berusahalah ketika sholat dengan yang khusyuk. Nah, bagaimana caranya sholat bisa khusyuk? Tadi ada 6 langkah. Yang pertama, usahakan ikhlas karena Allah. Jadi kita sholat itu benar-benar ingin menghadap Allah. Bukan ingin dipuji orang di sekitar kita. Bukan. Tapi ingin fokus menghadap Allah. Yang kedua, usahakan sholat yang kita lakukan itu tata caranya sesuai dengan petunjuk Rasulullah. Bacaannya yang benar bagaimana, gerakannya benar bagaimana. Yang ketiga, merasa berhadapan dengan Allah seakan-akan Allah ada di depan kita. Ingat tadi sabda Nabi tentang ihsan, anta budallah ka'annaka tarahu. Engkau beribadah kepada Allah seakan-akan engkau melihat Allah ada di depanmu. Jika engkau belum sanggup seperti itu, paling tidak punya keyakinan fa innahu yaraka. Sesungguhnya Allah sedang memperhatikan kamu ketika sholat itu. Lumayan ini, agak bagus. Yang keempat, merasa berdialog. Jadi ketika sholat itu seakan kita berdialog dengan Allah. Dalam surat Al-Fatihah tadi itu, khusus Al-Fatihah, jadikan momentum dialog. Ingat tadi, ketika kita membaca Alhamdulillahirrahmanirrahim, Allah menjawab, Hamidani abdi, oh hambaku telah memujiku. Dan seterusnya, ketika kita membaca Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, Allah menjawab, wal abdi masalah. Apa yang diinginkan oleh hambaku,
akan diberikan. Luar biasa di Al-Fatihah itu. Jadi kalau kita tidak membaca dengan baik ketika sholat di Al-Fatihah itu, kita kehilangan momentum. Kemudian berikutnya adalah setelah merasa berdialog, ada merasa seakan-akan berbisik-bisik dengan Allah. Yang kelima tadi itu. Ini setiap gerakan ada bacaan. Jadi bacaan itu rasakan seakan-akan kita sedang ngomong dengan Allah. Kan banyak itu. Misalnya tadi ketika duduk, Allahumma fili ya Allah, ampuni aku, warhamni ya Allah, sayangilah aku, dan seterusnya. Ada suasana bisik-bisik. Dan yang terakhir, agar semua tadi berjalan dengan baik, lakukan sholat dengan tumak ninah. Ada saat diam, tenang untuk membaca dengan sebaik mungkin. Para jamaah, itulah yang bisa disajikan pada malam hari ini. Bagaimana supaya kita bisa seperti Mi'raj. Kuncinya adalah kita harus belajar untuk bisa khusyuk ketika sholat. Itu dulu. Demikian yang bisa disampaikan. Terima kasih atas kebersamaannya. Kita berdoa, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menyayangi kita semua, memberikan kesempatan pada kita untuk bisa khusyuk ketika sholat. Kita mohon kepada Allah semoga kita dimudahkan untuk proses kebaikan-kebaikan itu. Demikian kita akhiri dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.